Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Untuk teman-teman mahasiswa yang kelas statistik, baik itu A, B, ataupun C. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Denisa Apriliawati. Jadi saya yang akan membersamai teman-teman untuk belajar statistik selama kira-kira 7 minggu ke depan ya, sebelum UAS. Kemungkinan sih formatnya akan tetap online, tapi ya kita berdoa saja semoga pada ini cepat berlalu dan kita bisa kembali kuliah seperti sedia kala dengan secepatnya lah ya. Kita butuh banyak doa dan positivisme ya untuk menghadapi ini semua, oke? Nah, di sebelumnya saya mohon maaf, mungkin videonya cukup seperti ini saja ya, jadi tidak perlu ada tayangan wajah atau bagaimana karena jujur saya tidak terlalu akrab dengan hal itu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai one way ANOVA. Sebelumnya kan teman-teman sudah belajar statistika dasar ya sama Bu Sapik, baik itu deskriptif statistik, statistik inference dan sebagainya sampai setahu saya kemarin uji hipotesis yang t-test ya, baik itu independen maupun paired sample t-test. Nah, di sini adalah one way ANOVA. ANOVA, apakah itu ANOVA? Jadi sebenarnya ANOVA itu terusan dari t-test. Ada dua jenis ANOVA, independent dan repeated measure ANOVA. Independent itu yang between partisipan, jadi ada kelompok-kelompok. Kalau repeated measure itu yang within partisipan. Jadi yang dia di dalam satu kelompok. Kita membandingkan perbedaan yang muncul dari waktu ke waktu dari satu kelompok. Tapi kalau yang independen atau yang one way ANOVA ini, yang kita membandingkan means antar kelompok ya. Nah, dia terusannya dari independent sample t-test. Kalau independent sample t-test ada dua kelompok, one way ANOVA ini lebih dari dua kelompok. Apanya yang lebih dari dua kelompoknya? Variabel bebasnya, independent variabelnya. Nah, sorry. Oke. Gitu ya. Jadi kenapa nggak stick dengan t-test? Oke, nanti ini ada pertanyaan ke teman-teman. Apa sih maksudnya dari P 0,05 itu? Ada berapa chance kita itu membuat type 1 error? Ya. Nah, ini kita perlu diskusi lagi untuk perlu merefresh lagi. Apa sih error tipe 1 itu? Apa sih tipe error tipe 2 ini? Nah, kalau misal teman-teman sering baca berita ya akhir-akhir ini itu kan kita sering mendengar istilah false negatif sama false positif ya, terkait dengan rapid test corona yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Yang dikatakan bahwa rapid test itu dia rentan false negatif. False negatif itu apa? False positif itu apa? Nah, false positif itu adalah type 1 error, sementara false negatif itu adalah type 2 error. Sederhananya adalah false positif itu atau type 1 error itu adalah kita menyimpulkan sesuatu itu ada padahal sebenarnya dia tidak ada. Contohnya misalnya dalam one way ANOVA ini kan kita menguji perbedaan. Jadi kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan padahal sebenarnya itu enggak ada. Kalau false negatif itu kebalikannya. Kita menyimpulkan sesuatu tidak ada padahal seharusnya ada. Ya, contohnya di rapid test itu tadi yang orang-orang bilang, oh, rapid test corona ini rentan false negatif. Jadi ketika orang-orang yang hasilnya negatif belum tentu dia itu negatif. Bisa jadi dia itu positif tapi memang belum terbaca. Seperti itu sederhananya. Oke. Nah, ketika P kurang dari 0,05 itu artinya berapa sih chance kita untuk membuat type 1 error itu? Ada berapa yuk? Nah, sekarang gini. Kita coba bayangin ya, kita menjalankan t-test. Misalnya ya kita ada VB 3 gitu ya, 3 kelompok, 3 kondisi. Kita jalankan t-test satu-satu ya. Nggak langsung one way ANOVA gitu kan. A versus B, A versus C, dan B versus C. Jadi dari setiap t-test itu, kan kita mendapatkan type 1 error itu berapa jadinya?
Tadi ya, misal P-nya 0,05. Berarti kan untuk jadi error tipe 1 itu berapa? 0,05 itu kan 1/20, ya enggak? Jadi kemudian 1 dibanding 20 error. Ya. Jadi kemudian untuk overall chance of error, kira-kira itu akan lebih tinggi atau lebih rendah ya? Gimana ya? Coba bayangin ya, kalau misal dari satu data itu dilakukan 3 kali pengukuran gitu kan, kira-kira lebih tinggi atau rendah? Nah, di sini ada istilahnya namanya family wise error rate. Memang belum kebayang ya, oke nanti kita akan bahas di belakang. Family wise error rate, nah ini. Jadi family wise error rate ini adalah kemungkinan bahwa setidaknya dari satu family itu apa ya, seperti ya itu tadi family of comparison. Jadi kayak ini tadi, ini familynya ini tadi ya, family of comparison itu tadi A versus B, A versus C, B versus C gitu ya. Itu akan menghasilkan error tipe 1. Jadi A versus B ini menghasilkan error tipe 1, A versus C menghasilkan error tipe 1 dan sebagainya ya. Nah, untuk itu signifikansinya itu harus dikoreksi karena dilakukan pada data yang sama. Kalau misal tadi pengetesannya cuma dilakukan 1 kali, kan level signifikansinya tetap 0,05. Tapi karena ini dilakukan 3 kali, maka harus dikoreksi ya. Jadi ada rumusnya di sini. A aksen yang terkoreksi ini adalah 1 min dalam kurung 1 dikurangi alfa pangkat C. Oke. Alfanya itu adalah P yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan P kurang dari 0,05, berarti alfanya ini adalah 0,05 ya. Ini. C itu number of comparison. Jadi misalnya tadi kita membandingkan 3 kondisi, berarti komparasinya ada A versus B, A versus C, B versus C, ada 3. Misal kita ada 4 kelompok ya. Misalnya A, B, C, D. Ada berapa perbandingan kira-kira? Berarti ini kan A dibandingkan dengan B, C, D. Berarti B kan sudah dengan A, udah. Berarti nggak bisa. B dengan C, terus kemudian dengan D. Terus C tinggal dengan D. Oke? D dengan siapa? Udah ya? Sudah. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener gak? A, B, A, C, A, D. B, C, B, D, C, D. C dengan B sudah di sini, jadi sudah nggak lagi. C dengan A sudah di sini ya. D udah nggak ada lagi. Oke? Ada 6. Seperti itu. Jadi di sini C-nya itu kita ganti nomornya karena itu tadi 3, kita ganti 3 ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya itu tadi ya, kita punya 3 kelompok. Alfanya kita pakai 0,05 ya. Kan tipe error kita berarti kan sebesar ini. Berapa persen nih? Sekitar 5/100. 5% kan ya. Kansnya 5%, sorry. Nah, berarti kan alfa aksennya itu kan 1 dikurangi alfa itu berapa? 1 kurangi 0,05 berarti 0,95. Oke. Pangkatnya berapa? Pangkat 3. Oke. 0,95 pangkat 3 berapa? Kita perlu ngitung ya. Kalkulator. Sebentar. Wah, ini tidak persiapan ya. Mohon maaf. Oh, saya lupa. Tidak ada koneksi internet. Oh my god. Oke. Coba dihitung. Dan nanti kita akan dapatkan alfa aksennya itu sekitar 0,87 sekian ya. Nah, berarti ya, kans untuk P-nya tadi, kalau ini
Ini kan 1 dikurangi alfa, ya enggak? 0,87. Berarti nanti akan didapatkan P-nya itu sekitar 0,13. Ya, 0,13. Ini tadi berapa kan untuk tipe 1 errornya? 5%. Kalau P-nya 0,13, kan untuk errornya berapa? 13%. Jadi sangat tinggi ya. Maka dari itu, family wise error rate ini perlu dikontrol, yaitu menggunakan one way ANOVA. Nah, untuk bisa menganalisis menggunakan one way ANOVA seperti independent sampling test, karena ini parametrik, maka ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah datanya harus normal. Kemudian homogen menggunakan Levens test. Kemudian sampel size-nya should not differ too huge. Jadi ukuran sampelnya antar kelompok itu harusnya enggak terlalu berbeda. Jadi misalnya kelompok 1 itu ada 10 orang, kelompok 2 kok 30 orang, kelompok 3 kok 100 orang, itu enggak bisa. Ya. Jadi ya mirip-mirip lah, jadi tidak harus sama, tapi mirip-mirip. Misalnya kelompok 1 25, kelompok 2 27, kelompok 3 24 misalnya, itu kan masih relatively sama gitu kan. Dan kemudian score in each group are not related. Skornya di tiap kelompok itu tidak berkaitan satu sama lain. Nah, jadi di sini ada 2 uji asumsi yang harus dilakukan sebelum menganalisis menggunakan one way ANOVA. Yang pertama uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, derajat perbedaan di one way ANOVA ini dihitung dengan menggunakan F ratio. F itu adalah varians hasil dari manipulasi independent variable per varians yang hasil dari chance, dari probabilitas ya, atau varians dari antar kelompok dibagi varians dalam kelompok ya. Nah, ketika teman-teman nanti melakukan analisis dan kok F-nya itu langsung kurang dari 1, maka itu otomatis sudah tidak signifikan. Jadi teman-teman nggak usah melihat nilai P-nya. Tapi ketika F-nya lebih dari 1, variannya cukup besar, maka teman-teman untuk melihat signifikan atau enggak bedanya itu harus melihat nilai P. Oke? Nah, logika dari F-test. Untuk nul hipotesisnya, karena kita untuk hipotesis itu kan sebenarnya mengacunya ke nul hipotesis dulu ya, bukan ke alternatif hipotesis. Jadi kita patokannya di tidak ada perbedaannya. Jadi tidak ada perbedaan antara means di populasi, rata-rata di antar kelompok itu tadi, atau varian antar kelompok itu relatively small, relatif kecil dibanding varian di dalam kelompok. Jadi ketika ada perbedaan, itu bukan karena perbedaan kelompok, tapi karena perbedaan individu. Paham sampai di sini? Yang namanya variance within itu terjadi akibat dari perbedaan individu. Tapi variance between yang ini terjadi akibat dari perbedaan kelompok. Ya. Dan kemudian perbedaan yang teramati itu tidak lebih besar daripada variance by chance atau by probability ya. Seperti itu. Nah, alternatif hipotesisnya ya kebalikannya, berarti ada perbedaan yang signifikan alias variansnya besar. Ya. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi varians? Nah, untuk varians between varians yang antar kelompok, yang mempengaruhi itu adalah IV atau independent variable manipulation. Jadi manipulasi terhadap variabel bebas. Ya, treatment itu tadi misal dalam eksperimen ya, atau misal dalam studi expose facto misalnya ya kelompok itu tadi suku, agama dan sebagainya ya. Kemudian individual difference ya memang main di situ tetap individual difference ya. Cuman di sini kita mengasumsikan bahwa individual difference itu terjadi adalah antar kelompok, bukan antara individu di dalam kelompok ya, dibedakan ya. Kemudian experimental error atau uncontrolled variable, jadi ada pengaruh-pengaruh lain ya. Dan ini kalau misalnya kita melakukan eksperimen, ini yang perlu dikontrol. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi within variable? Jelas individual difference dan uncontrolled variable. Contoh ya untuk one way ANOVA, nanti kita akan ada tutorial juga. Jadi misalnya nih, seorang peneliti ingin menginvestigasi role atau
dampak dari leadership ya ke produktivitas karyawannya. Berarti di sini kita bisa analisis ya, independent variabelnya apa? Ini role of leadership. Yang ini IV. Kemudian levelnya ada berapa? Nanti berdasarkan teori, kalau yang dipakai di sini misalnya role of leadership ada 2, yang transaksional dan transformasional. Ya, ada 2T ya. Sama satu lagi kontrol. Oh, berarti ada berapa level? 3. Kalau misalnya dia ingin menginvestigasi pengaruh agama misalnya, agama yang resmi di Indonesia ada berapa? 6. Oh, berarti levelnya ada berapa? 6. Seperti itu. Jenis kelamin, kalau misal jenis kelamin ada lebih dari 2 misalnya kan. Sekarang kan ada yang aneh-aneh gitu ya, gender banyak gitu kan. Nah, itu levelnya itu adalah jumlah kelompoknya. Dependent variabelnya adalah produktivitas. Oke? Nah, untuk menganalisis dengan SPSS, jadi kita langsung masuk SPSS saja. Kita tidak perlu praktek manualnya ya, karena itu juga akan menambah-nambahi saja kita. Yang penting cukup tahu logika di balik itu. Kita tidak perlu tahu hitung-hitungannya karena angkanya besar, dan saya kira juga tidak terlalu esensial untuk keilmuan kita, karena yang paling penting adalah cara kita menyimpulkan dari hasil output SPSS yang keluar. Oke? Jadi kita langsung analisis menggunakan SPSS. Yang pertama nanti adalah input data. Ya, nanti saya akan ajari bagaimana input data di One Way ANOVA, dan kemudian kita melakukan 3 hal ini ya sebelum performing One Way ANOVA ya. Pertama adalah tes asumsi, ya. Ada apa tadi? Normalitas dan homogenitas. Kemudian kita juga analisis deskriptif. Ini biasanya sepaket, jadi nanti tinggal nyentang pas kita analisis One Way ANOVA dan plot. Plot ini juga biasanya sepaket ya. Oke. Plot. Kenapa plot? Kemarin juga sudah diajari Bu Sapik saya kira bagaimana membuat bagan, chart gitu kan, yaitu untuk mempermudah kita dalam melihat data. Jadi kira-kira kalau di plotnya nanti seperti apa bentuknya, kira-kira kita sudah bisa melihat, ini kemungkinan bedanya signifikan, kemungkinan enggak, kayak gitu kan. Dan untuk visual, jadi misal nanti kita mempublikasikan hasil penelitian kita gitu kan, plot itu sangat penting bagi pembaca untuk melihat gambar yang secara singkat hasil penelitian kita seperti apa. Jadi kita harus mulai mengakrabkan diri dengan plot. Oke, ini stepnya ya. Nanti analyze, compare mean, One Way ANOVA, dan sebagainya. Nanti akan saya lakukan tutorialnya. Nah, ini contoh datanya. Jadi tadi ya leadership, ada 2, transactional leadership sama transformational leadership, sama satu kelompok kontrol ya. Eksperimen biasa seperti itu, ini datanya. Nah, teman-teman nanti saya akan kasih datanya. Ya? Oke, nah, ini langsung berarti kita langsung masuk tutorial ya. Pertama jelas buka SPSS-nya dulu ya. Nah, untuk One Way ANOVA, untuk inputnya di variable view, yang perlu kita perhatikan untuk independent variable. Tadi apa independent variable? Leadership. Oke. Leadership ya. Tipe numerik jelas. Oke, desimalnya 0 supaya nggak ribet. Label leadership. Jangan lupa ya, untuk kolom pertama ini tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada huruf besar ya, saya kira. Jadi cukup huruf kecil saja dan sederhana. Nanti kalau misal tempatnya terbatas, disimbolkan aja. Value. Nah, ini perlu kita define kan dulu value-nya. Jadi value pertama, labelnya adalah transaksional. Tambah value kedua adalah transformasional. Value yang ketiga adalah kelompok kontrol. Ya, anggap saja yang seperti biasanya gitu ya. Oke. Ya, kolomnya ini. Nah, role-nya, bukan role, measure-nya adalah di sini nominal, karena ini tidak bisa dianalisis. 1, 2, 3-nya itu tidak bisa dianalisis ya. Yang dianalisis nanti adalah ini. Ini tadi adalah
produktivitas sama ini juga 0, nggak perlu pakai desimal dulu ya. Oke. Productivity value-nya non karena ini nanti adalah scale. Scale itu untuk interval dan rasio. Nah, nanti akan muncul di sini leadership productivity. Oke, sekarang kita lihat datanya di sini. Kita sudah punya data. Oh, ini ada transaksional. Ingat ya, tadi labelnya apa? Transaksional. Ini tadi skor apa? Ini adalah skor produktivitas ya. Jadi produktivitas kita masukkan ke produktivitas. Nah, ini tadi yang transaksional itu labelnya 1. Ingat ya. Cukup di copy lalu dipaste ke semuanya. Sini kita ini kasih label value 1. Begitupun dengan yang transformasional tadi. Bisa dilihat ya, ini saya verikan jumlah subjeknya. Jadi memang nggak harus sama persis, tapi yang jelas tidak boleh berbeda terlalu jauh ya. Ini 2, transformasional tadi 2. Oke, paste saja. Yang kemudian adalah kontrol. Value-nya tadi 3. Diingat-ingat ya. Kontrol tinggal di paste ke bawah. Ini adalah 3. Itu ya, untuk input data. Semoga sudah cukup jelas. Oke, data sudah terinput untuk one way ANOVA. Nah, sebelum kita perform one way ANOVA, kita perlu perform analisis uji normalitas ya, uji normalitas. Untuk yang parametrik kita gunakan ini. Descriptive statistik, explore ya, produktivitas jelas. Faktor list gini ya. Kita pengen lihat plotnya di sini. Statistiknya apa aja? Deskriptif aja. Outlier maaf ya. Outlier persentil nggak usah. Oke. Sorry. Oke, plotnya. Oke, teman-teman mau lihat stem and leaf boleh, lebih gampang untuk dilihat, atau histogram. Kalau saya lebih suka stem and leaf. Oke, kita pengen sebentar power estimation, nggak usah lah ya, belum. Nah ini normality plot with test, nanti bisa kelihatan tabelnya normal apa enggak. Option nggak usah, bootstrap nggak usah. Oke, tinggal di OK. Nah, untuk deskriptifnya ini udah kelihatan di sini. Ini tinggal nanti teman-teman laporkan dan dibuat tabel baru ya. Jadi rata-rata untuk transaksional berapa, transformasional berapa, CI-nya berapa, confidence intervalnya ya. Terus kemudian standar deviasi, standar deviasi rata-rata sama CI-nya. Nah, ini kemudian kita lihat test of normality-nya, Kolmogorov-Smirnov-nya. Ingat ya, kemarin untuk Kolmogorov-Smirnov untuk normal itu harus tidak signifikan, maka dianggap normal. Maka dilihat ini, oh tidak signifikan. Berarti data untuk ketiga kelompok ini adalah normal ya. Kita bisa lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini normality plotnya seperti ini ya. Nah, bukan yang ini. Nah, kita lihat productivity. Ini plot. Ini cukup menggambarkan. Dan itu rata-ratanya di sini. Ya, rata-ratanya di sini bisa lihat ini beda ya. Yang beda banget apa? Ini sama ini ya. Yang transformasional sama kontrol. Untuk transformasional dengan ini transaksional nih, kemungkinan dia bedanya nggak terlalu signifikan ya. Kalau ini yang transaksional sama kontrol, ini juga
ya ada beda tapi juga tidak terlalu besar. Tapi signifikan atau enggaknya kita lihat nanti dari hasil di ANOVA. Oke, normal, ini plotnya ini bisa teman-teman gunakan nanti di laporan yang ini. Terus ini apa ini? Ini adalah error bar ya. Errornya berapa? Ini besar error barnya. Ini juga besar. Ini relatif kecil, tapi ini besar ya. Oke, sudah analisis tadi. Sekarang kita langsung analisis ke one way ANOVA. Analyze, compare mean, one way ANOVA. Ya, dependennya adalah productivity, faktornya adalah leadership. Oke. Nah, kontras nggak usah, kita perbandingannya menggunakan post hoc. Nanti akan dijelaskan di belakang post hoc seperti apa, tapi di sini buat jaga-jaga dulu kita centang Bonferroni, LSD, sama 2K ya. 3 ini aja. LSD, Bonferroni, 2K. Dah signifikan level 0,05 ya. Oke, continue option. Descriptive tadi sudah ya. Fixed and random effect. Homogeneity of variance kita centang, Wells juga kita centang. Wells ini nanti untuk mengantisipasi jika ternyata tidak homogen, maka kita nggak perlu lihat ANOVA-nya, kita lihat Wells-nya. Means plot tidak usah. Oke. Kita lihat output-nya seperti apa. Nah, pertama kita lihat level statistiknya ya. Dilihat apanya? Signifikansinya, bukan ini ya. Signifikansinya 0,959. Berarti apa? Homogennya harusnya lebih dari 0,05 ya. Oh, berarti tidak signifikan. Oh, berarti homogen. Nah, kemudian kita lihat ANOVA-nya. Karena ini signifikan, maka kita tidak perlu lihat dari Wells. Nah, ini Wells ini kita lihat ketika ini tadi tidak signifikan, maka kita perlu turun ke bawah ini. Bukan lihat sini tapi lihat sini. Tapi karena ini signifikan, maka kita lihat yang ini. Nah, ternyata di sini kita lihat signifikan F-nya sekian. Apa saja yang perlu dibaca? Nah, kita kembali ke PPT. Nah, untuk normality ini ya, tidak signifikan, oh berarti normal. Homogenitas, oh tidak signifikan juga, oh berarti homogen. Nah, ANOVA-nya apa saja yang perlu dilihat? DF-nya, degree of freedom. Kemudian F sama signifikansi. F-nya lebih dari 1, oh berarti kita perlu lihat signifikansi, karena kalau kurang dari 1 itu jelas tidak akan signifikan. DF, degree of freedom, derajat kebebasan. Ya, artinya apa? Sederhananya degree of freedom itu adalah kebebasan yang kita memiliki ketika kita memilih ya sesuatu. Jadi contoh sederhananya misalnya ada kita punya 5 topi gitu kan. Berapa kali kesempatan sih kita bebas memilih itu? Nah, untuk ketika pilihan pertama itu kita masih punya 5 pilihan, kita masih bebas memilih dari 5. Pilihan kedua masih 4 pilihan. Pilihan ketiga kita masih punya 3 pilihan. Pilihan keempat kita masih punya 2 pilihan. Pilihan terakhir kita sudah tidak punya pilihan. Oh, berarti degree of freedom-nya adalah ada berapa tadi yang kita punya kesempatan untuk memilih? Ada 4 ya. Jadi kalau kita punya 5 topi, degree of freedom kita berapa? Ada 4. Karena untuk yang terakhir itu kita sudah tidak bebas memilih. Dalam konteks statistika nanti degree of freedom misalnya nanti di between group ini kelompoknya ada 3, maka degree of freedom-nya ada 2 ya untuk between group. 2 karena yang bisa memilih itu kan cuma 2 kelompok kan, yang terakhir kita sudah nggak bisa memilih gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya signifikan. Ini yang non signifikan, kita lihat ada perbedaan di DF2-nya within group ya. DF2 within group ini ada perbedaannya, ini 63, ini 41, berapa kan ini sudah disesuaikan. Misalnya tadi tidak homogen, maka ini sudah disesuaikan.
Nah, ini misal mau hitung-hitungan manual, asalnya F itu dari sini ya, variance antar kondisi dan dalam kondisi. Itu kalau di sini adalah yang between group ini mean square between group dibagi mean square within group. Ya, ini. Mean square between group itu diistilahkan sebagai model mean square, yang within group itu residual mean square. Mean square itu didapat dari sum of square dibagi df-nya. Df ini berperan penting di sini ya. Sum of square dibagi df. Sum of square model itu adalah perbedaan antara rata-rata kelompok dengan grand mean. Grand mean itu ya rata-rata semua anggota yang ada di situ. Ya, sampelmu itu bedanya berapa. Kalau residual sum of square itu adalah perbedaan antara individual value dan corresponding group mean. Jadi corresponding itu maksudnya grup tempat individu itu berada. Perbedaannya berapa? Nah, nanti di rata-rata. Terus degree of freedom itu tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Nih degree of freedom. Ada within dan between. Untuk between itu adalah jumlah grup dikurangi 1. Kalau untuk within jumlah sampel dikurangi jumlah grup. Jadi dalam kasus di atas kita punya sampel berapa? 66. Kelompoknya ada berapa? Ada 3. DF yang untuk between atau model DF-nya ada 3 kelompok kurangi 1 yaitu 2. Untuk yang residualnya untuk within ada 66 subjek dikurangi 3 ya jumlah kelompoknya. Jadi DF-nya adalah 63. Begitu ya. Oke, ketika F-nya signifikan, tadi kan F-nya signifikan, terus kemudian apa? Nah, maka tadi saya minta teman-teman untuk mencentang-centang di POSHOK tadi ya. Kita melakukan multiple comparison. Ada 2 metode, yang plan dan yang POSHOK. Plan itu yang kita udah tahu, kira-kira yang ini beda sama yang itu. Jadi kita langsung nyasar di situ pakai t-test ya, yang kita asumsikan beda. Oke, kelemahannya apa? Kakak, itu tadi ya, kalau kita melakukan t-test satu-satu, tadi ada apa? Family wise error rate. Untuk post hoc, nah kita lakukan karena kita belum punya asumsi, belum punya hipotesis grup mana yang akan berbeda dengan yang mana. Nah, post hoc tadi di SPS tadi kan ada banyak tuh pilihan ya, bisa kita centang-centang tadi ya. Kenapa ada banyak? Ya itu rumus-rumus yang dibuat oleh para ahli masing-masing gitu ya, bisa kita pilih dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan itu terkait dengan error tipe 1 dan tipe 2. False positif dan negatif itu tadi ya. Nah, yang sering dipakai itu ada 3. Ada Bonferroni, LSD, sama Tukey. Pertimbangannya adalah kalau Bonferroni itu dia sangat konservatif. Jadi dia membagi nilai P sesuai dengan jumlah perbandingan yang dilakukan. Jadi kalau ada 3 ya dibagi lagi gitu kan. Jadi dia itu sangat strict gitu ya. Jadi untuk menghindari tipe 1, jadi ketika kita menyimpulkan ada padahal nggak ada ya, kita menghindari false positif gitu kan. Tapi kemudian kita jadi riskan melakukan false negatif, jadi kita meniadakan sesuatu yang ada. Kemudian ada LSD, least significant difference. Ini sangat liberal, jadi kebalikannya Bonferroni. Jadi dia masih sangat rentan dengan error tipe 1, tapi sangat tidak rentan dengan error tipe 2. Kemudian ada Tukey, honestly significant difference atau HSD. Jadi dia memang agak konservatif, tapi tidak sekonservatif Bonferroni. Jadi resikonya untuk tipe 1 itu tidak terlalu tinggi, cenderung rendah gitu ya. Untuk error tipe 2 itu ya cenderung tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Begitu. Nah, mana yang akan kita gunakan? Ini tergantung peneliti sebenarnya, karena misalnya gitu kan, untuk tergantung jenis penelitiannya, terus kemudian bagaimana keputusan peneliti. Lebih urgent mana, false positif atau false negatif. Contohnya misal untuk ya yang dekat aja lah ya, karena kita sedang mengalami untuk corona ini kan, untuk rapid test itu kan, kira-kira lebih besar dampaknya mana ketika false positif atau false negatif. False positif itu jadi ketika dia positif, ketika dia harusnya negatif tapi dibilang positif. False negatif itu ketika dia positif tapi dibilang negatif. Kira-kira dampaknya gede yang mana?
false negatif kan ya. Jadi orangnya dia positif tapi dinilai negatif oleh alatnya. Itu kan bahaya banget karena orangnya bisa terus kemudian tidak waspada kan, langsung aku negatif kok gitu kan, false negatif karena nilai negatifnya salah, padahal dia sebenarnya positif gitu kan, terus dia bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Nah kemudian ketika kita sangat tidak ingin melakukan error tipe 2 ini, false negatif ini adalah maka kita menggunakan LSD. Tapi ketika kita tidak ingin false positif ya, jadi sesuatu yang ada tetapi nggak ada dan itu dampaknya gede, kira-kira apa yang bisa dibayangin kayak gitu? Misalnya dampak suatu pengobatan. Nah, obat ini sebenarnya tidak mengobati, misalnya yang lagi heboh juga ya, hidrokloroquine gitu kan. Sebenarnya dia tidak begitu hebatnya mengobati corona gitu kan. Tapi seharusnya dia tidak menghasilkan, tidak signifikan gitu kan dampaknya gitu kan, pengobatannya, tetapi terbacanya sangat signifikan, false positif gitu kan. Nah itu untuk menghindari false positif itu kita bonfroni karena dampaknya sangat besar kan, ternyata misalnya obat itu diterapkan efek sampingnya juga terlalu berisiko kayak gitu kan. Nah itu lebih baik kita menghindari false positif gitu. Jadi ini tergantung peneliti. Nek pengen yang aman ya pakai Tuki. Tuki ini yang dia agak strict tapi tidak begitu. Ya, tidak sekonservatif Bonferroni. Oke. Itu ya. Kemudian tadi sudah saya perlihatkan di tutorial tadi untuk melakukan post hoc. Nah, hasilnya seperti ini untuk post hoc. Kita bandingin nih Bonferroni, Tuki, LSD. Untuk perbandingan yang transaksional ke transformasional, signifikansinya ternyata paling rendah sudah bisa ditebak adalah Bonferroni karena dia sangat menghindari itu false positif. Jadi dia lebih berhati-hati untuk mengatakan sesuatu itu signifikan. Ya. Perbedaannya signifikan. Ternyata enggak ya. Dia sangat paling besar P-nya di sini. Yang paling tidak konservatif jelas LSD di sini ya. Nah, ini terserah teman-teman mau ngambil yang mana. Dengan pertimbangan itu tadi. Kemudian bagaimana cara membandingkannya? Yaitu tadi yang A, B, A versus B, A versus C, B versus C. Nah, ini kita tinggal lihat. Ini transaksional, kita bandingkan dengan transformasional dan kontrol. Transformasional, nanti tinggal kita bandingkan dengan siapa? Dengan transaksional kan sudah di sini. Berarti tinggal dengan kontrol, ya. Berarti tinggal dilihat data yang ini, dan ini. Oke? Signifikan? Tidak signifikan? Signifikan. Jadi meskipun secara keseluruhan signifikan, ternyata yang antar kelompok bedanya sangat signifikan itu hanya transformasional dan kontrol. Ini tinggal dimasukkan nanti ke analisis. Oke. Nah, untuk analisis tambahan di ANOVA itu sebenarnya kita juga perlu melaporkan efek size ya, dampak manipulasi variabel bebas terhadap variabel tergantung. Ada dua perhitungan untuk efek size ini, partial eta square untuk keseluruhan manipulasi si variabel bebas ketergantung. Oke. Kemudian dan kohens untuk perbedaan antar kondisi yang dibandingkan. Jadi misalnya tadi ya transformasional dibandingkan transaksional, bandingkan kontrol kayak gitu. Itu pakai kohens. Kita pakai dua-duanya. Rumusnya seperti ini. SSM sama SSR itu tinggal dilihat di mana? Tadi di depan ya. Di tabel ANOVA tadi. Tabel ANOVA tadi. Nih. Ini ya. Sum of square, ini yang model, ini yang residual. Tinggal dimasukkan ke rumusnya ini. Oke, untuk si D, kohens D, untuk yang antar kondisi, ini adalah didapat dari rata-rata kelompok pertama dikurangi rata-rata kelompok kedua dibagi, ini dalam kurung itu artinya dilakukan dulu perhitungannya, standar deviasi kelompok pertama tambah standar deviasi kelompok kedua dibagi 2.
Jadi ini dilakukan dulu perhitungannya, baru dioperasikan dengan yang ini. Bisa dilakukan secara manual. Gampang kok perhitungannya, tidak serumit F. Nah, untuk melaporkan ANOVA dalam format APA, yang pertama teman-teman perlu menjelaskan bagaimana hipotesisnya, kemudian secara singkat deskriptif statistiknya, dibuat tabel. Apa yang perlu dijelaskan? Ada min, SD, sama confidence interval. Confidence interval. Kemudian ini disimpulkan ya, berdasarkan analisis one way ANOVA diketahui ada atau tidak ada perbedaan signifikan antar grup. Ini F dalam kurung nilai DF model, DF residual. Model itu tadi yang between, DF between, DF within. Kemudian sama dengan nilai F-nya berapa, P sama dengan berapa. Atau P kurang dari 0,05. Dengan partial eta square sebesar hasil perhitunganmu berapa nilainya, yang artinya sekian persen variasi pada DF dipengaruhi oleh F. Jadi misalnya partial eta square-nya 0,20. Berarti sekian persennya itu adalah 20% ya. Kemudian lanjut analisis post hoc menggunakan mana, pilih salah satu saja, membuktikan bahwa kelompok 1 lebih tinggi atau lebih rendah kelompok 2, P-nya berapa. Di sini bisa kalian beli kurung juga kelompok 1 min, kelompok 1 min berapa, SD berapa, kelompok 2 dalam kurung minnya berapa, SD-nya berapa, kayak gitu kan. Terus di belakangnya dibeli P-nya berapa, D-nya berapa, dan seterusnya. Jadi nanti dibandingin satu-satu, kelompok 1 versus 2, 1 versus 3, 2 versus 3. Kemudian kesimpulan interpretasi. Berdasarkan hasil di atas, maka kami menyimpulkan bahwa bla 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 ya. Kesimpulan umum ANOVA ini sama kesimpulan khusus ya dari post hoc-nya. Penting untuk dipahami bahwa nanti ketika teman-teman mendapatkan hasil P 0,000 di SPSS ya, jangan dilaporkan P sama dengan 0,00 karena tidak ada penelitian yang sempurna. Pasti ada errornya ya. Kenapa di SPSS ditulis 0,00 ya karena keterbatasan karakter. Itu kalau dirunut ke belakang nanti pasti ada angkanya, entah berapa nol setelahnya ya. Jadi untuk menghindari menulis P sama dengan 0,000 itu ditulis saja P kurang dari tadi 0,05. Atau kalau misalnya kalian ingin menggambarkan, ini sangat signifikan sekali gitu kan, teman-teman bisa melaporkan misalnya P kurang dari 0,001 gitu ya. Wow, berarti signifikan banget gitu. Contoh tabelnya nanti, jadi tabel untuk di laporan teman-teman tidak mengkopas langsung dari output SPSS tapi membuat lagi sesuai format tabel di publikasi psikologi ya, tidak ada kolom, garis kolom, dan untuk di ini yang isi tabel itu tidak ada garis row gitu ya. Jadi untuk judul tabelnya, untuk isi tabelnya seperti itu. Yang perlu dilaporkan apa? DF, F, signifikansi, dan partial eta square-nya berapa. Kalau misal partial eta square-nya tadi 0,302, berarti berapa persen? 30, 30,2% ya. Koma nggak kelihatan. Persen. Oke. Nah, untuk post hoc comparison-nya tinggal langsung disimpulkan ya, A versus B, A versus C, B versus D, tinggal dimasukkan skornya di sini. Oke, sampai di sini output-nya tadi sudah saya jelaskan. Untuk pertanyaan silahkan pilih satu-satu, saya akan coba jawab menggunakan voice note ya. Jadi saya lebih prefer WA. Oke. Untuk kuis, nah silahkan nanti teman-teman akan saya kasih datanya. Silahkan teman-teman mempraktekkan di SPSS dan hasilnya silahkan ditulis laporannya sesuai format yang ini tadi. Singkat saja ya, paling cuma 1-2 halaman ya, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian nanti kita diskusikan lagi bagaimana pengirimannya.
Oke, semoga jelas dengan penjelasan. Maaf kalau di tengah-tengah ada gangguan. Cuma kalau saya mau ngekat di tengah-tengah, aduh rasanya sudah jauh ya. Jadi sudahlah, enggak apa-apa. Malu sedikit enggak apa-apa ya. Sekian dulu video tutorial dan PPT dari saya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.